Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridhonya kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali walaupun hanya via Zoom seperti ini. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, kalau tidak salah saya, ini pertemuan kita yang ke-8 ya. Ya, yang ke-8. Ya, bersyukur kita masih dalam keadaan yang sehat ya, Nak ya. Nah, ini saya lihat partisipannya sekitar 11 orang ya, dengan host dan bersama saya. Mudah-mudahan nanti menyusul teman-teman yang lain. Oke, saya share PPT-nya terlebih dahulu. Nah, kelihatan, Nak? Kelihatan? Kelihatan ya? Iya ya. Oke. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem hukum dan sistem peradilan, ya kan, Nak? Nah, kali ini kita akan bersinggungan dengan materi tentang lembaga kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ya. Karena kita adalah warga negara Indonesia, kita harus bisa ataupun paham yang mana yang menjadi lembaga kementerian negara dan non-kementerian. Ya. Kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, kita akan masuk ke dalam pengertian Kementerian Negara terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan Kementerian Negara Republik Indonesia itu terdiri atas departemen. Jadi yang menjadi bagian dari Kementerian Negara yang harus kalian ingat itu adalah terdiri atas Departemen Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator. Ya. Jadi menteri di sini adalah pembantu presiden ya ataupun bisa kita sebut kaki tangan presiden yang mana untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi daripada pekerjaan presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya ataupun sesuai menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam hal pembentukan, pengubahan serta pembubaran ya ataupun reshuffle Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Ya, Nak ya. Nah, kita lanjut. Nah, ada tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi kewenangan presiden tersebut berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 itu ada dua. Ya, dua ataupun tugas dari presiden. Apa saja? Jadi yang pertama adalah tugas presiden sebagai kepala negara, ya, sebagai kepala negara di Indonesia. Yang kedua adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi kita bahas dulu kewenangan presiden sebagai kepala negara itu apa? Apa, Nak, kepala negara? Yang pertama adalah mengubah dan menetapkan peraturan undang-undang yang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, rancangannya dibuat oleh DPR, tapi pengesahannya itu diberikan kepada presiden selaku kepala negara. Seperti itu ya. Apalagi dia? Pemberian grasi, abolisi, dan amnesti. Nah, itu penetapan hal tersebut itu diberikan kepada presiden selaku kepala negara. Ya, Nak?
Nah, sekarang kita masuk apa saja yang menjadi kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang pertama adalah pengangkatan duta dan konsul, ya kan? Nanti kita lihat ya di sini ya, ada ya. Ini dia. Ini dia memegang kekuasaan pemerintah. Dari di sini ya nak ya. Yang pertama, kewenangan Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini terletak ataupun ada di pasal 10, ya kan? Menyatakan perang, membuat perdamaian ya terhadap negara ataupun melakukan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ini ada di pasal 11 ya. Membuat perjanjian internasional juga ada menjadi kewenangan kepala negara, yaitu pada pasal 11 ayat 2. Maaf. Memberi gerasi tadi ya, rehabilitasi ya, sebelum saya sampaikan sebelumnya, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, yaitu pasal 14 ayat 1, jadi semuanya itu ada dalam undang-undang, nak. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara itu ada di pasal 14 ayat 1. Nah, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan yaitu membahas dan memberi persetujuan RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU ataupun rancangan undang-undang pasal 20 ayat 2 dan 4. Selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang ya dalam kepentingan yang memaksa, itu di pasal 22 ayat 1. Selanjutnya mengajukan RUU APBN dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD ada di pasal 23 ayat 2 ya. Nah, tahu nanti kalau masuk di ujian MIT ini bisa dilihat pasal-pasalnya. Ya, nak ya. Nah, selanjutnya apa? Pengangkatan duta, konsul itu juga sebagai kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Penempatan duta dan konsul di negara kita ataupun penempatan duta dan konsul dari negara kita ke negara penerima ataupun negara asing ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas dinyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara itu terdapat 34 kementerian negara ya, nak. Yang secara resmi ataupun formal ada 34 kementerian negara berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara. Ya. Jadi Kementerian Negara Republik Indonesia itu dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahannya. Nah, urusan pemerintahannya apa? Urusan yang menjadi kepentingan-kepentingan dalam hal ataupun ihwal menjalankan tugas dari Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Ya, yang pertama itu dalam hal urusan tugas-tugas dalam negeri, yaitu menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Untuk tugas-tugas luar negeri, misalnya penerimaan duta konsul, apalagi ya, menjalin hubungan kerjasama internasional, itu menjadi tugas dari Kemenlu ataupun Kementerian Luar Negeri. Nah, selanjutnya adalah Kementerian Pertahanan. Ya, ini adalah tugas dalam mengamankan pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi ada 3 kementerian yang paling utama ini ya, nak ya. Bukan berarti kementerian yang lainnya, ya, ada kementerian 31 lembaga kementerian negara yang lain itu tidak berperan penting. Bukan, tetapi ini adalah ketiga lembaga ini di dalam dalam undang-undang sudah dinyatakan apabila misalnya presiden ataupun wakilnya tidak bisa lagi menjabat atau dikatakan misalnya mangkat atau tidak bisa menjabat karena sakit dan lain hal sebagainya, maka yang menggantikan peran ataupun posisi dari presiden itu adalah yang 3 ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ya, ini menjadi
kementerian yang sangat urgent ataupun sangat penting di dalam sebuah pemerintahan di negara kita. Tuh. Nah, siapa-siapa saja ini dia. Ini kita lihat Kementerian Dalam Negeri. Ya, siapa ini, Nak? Coba lihat, coba dijawab dulu. Siapa? Siapa, Nak? Ada yang bisa kasih komentar ini siapa? Namanya, Bapak siapa? Nggak kenal? Tito, Mem. Iya, Pak Tito. Ini sekarang ya Kementerian Dalam Negeri di pada masa pemerintahan Bapak Jokowi yang sekarang ya, Nak ya. Jadi bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya Pak Tito ini menjabat sebagai apa ya, Nak ya? Kapolri, Mem. Iya, Kapolri ya. Iya, oke. Terima kasih, ini Kementerian Dalam Negeri kita. Selanjutnya, nah ini dia struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri kita nomor 43 tahun 2015. Jadi kalau kita lihat struktur ataupun skema dari kementerian, itu yang paling atas ya, ini di bawah Presiden ya, Nak ya. Karena menteri kan di lembaga eksekutif ya. Ada menteri di atas ya kan. Nah, di bawah itu ada Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderalnya. Ini di bawah menteri juga ada apa? Staf-stafnya. Jadi ada bagian-bagian masing-masing bidangnya ya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, tentang untuk administrasi, Ditjen Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah ya, sampai kepada ke staf-staf ahli menterinya. Ini bidang-bidang hukumnya. Ya, ada bahkan ada staf khusus menteri. Nah, ini adalah struktural di kementerian. Nih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015. Ya. Nah, selanjutnya ada Kementerian Luar Negeri. Nah, ini ada ibu-ibu. Siapa nih, Nak? Susi, Mem. Kok Susi? Siapa Kementerian Luar Negeri kita? Kalau Ibu Susi kan kelautan, tapi itu di zaman Bapak Jokowi yang pertama, ya kan? Kalau yang Retno sekarang, Marsudi, Mem. siapa, Nak? Retno Marsudi, Mem. Iya, Retno Marsudi. Ini dia untuk Kementerian Luar Negeri ya, membidangi urusan luar negeri. Jadi beliau ini adalah menanggulangi masalah-masalah perjanjian internasional tentang itu tadi ya, penempatan duta, konsul, itu berhubungan dengan beliau, dengan Ibu Retno. Kalau misalnya ada kasus-kasus pekerja Indonesia ya, pekerja Indonesia itu juga berhubungan dengan Ibu Retno itu ya. Nah, kita lihat sekarang di Kementerian Pertahanan ada siapa nih, Nak? Bapak siapa nih? Prabowo, Mi. Ya, Pak Bowo. Bapak Prabowo Subianto ya, sekarang menjabat sebagai Kementerian Pertahanan ya. Nah, jadi mempunyai tugas penyelenggaraan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi yang berurusan dengan pertahanan, penjagaan di wilayah negara Indonesia, baik di darat, lautan, ya kan, udara, itu sangat bersangkutan dengan Bapak Prabowo karena selaku pemegang atau pemangku jabatan Menteri Pertahanan Indonesia yang sekarang ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini juga diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya Presiden Indonesia itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Itu ya. Menteri-menteri kita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ya, sebagai tugas dan wewenang tadi ya, Presiden tadi sebagai kepala pemerintahan. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ya, karena jelas ya kan tidak ada menteri yang tumpang tindih yang ataupun yang jabatannya ataupun bidangnya dua, semuanya punya urusannya masing-masing.
Pembentukan, pengubahan, serta pembubaran kementerian itu menjadi tanggung jawab Presiden yang diatur dalam undang-undang. Sampai sini bisa dipahami ya, jelas ya? Saya nak. Kita lanjut. Nah, ini daftar kementerian kita ya, ada 34 menteri, pemerintahan, kenegaraan. Jadi kita punya lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Ya. Nah, ini dia logo kementerian negara kita. Ini masing-masing kementerian memiliki logonya masing-masing. Menteri Pendidikan, ya kan, Menteri Kesehatan, ini dalam negeri tadi, luar negeri, pertahanan, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat lagi di psikologi, ya, karena saya sudah share juga di psikologi. Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan boleh, karena saya juga sudah siapkan ruang diskusi seperti biasanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian dari lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, jadi lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, seperti apa dia tugasnya itu tadi? Ya, tugasnya itu tadi membantu jalannya ataupun kementerian pemerintahan agar bisa menjalankan tugas-tugasnya agar lebih baik lagi. Ya, lembaga pemerintahan non kementerian ini berada di bawah presiden, ya, berada di bawah presiden langsung dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri-menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi lembaga non kementerian ini tetap berada di bawah presiden, namun pelaporannya dia langsung pelaporannya itu ke menteri terlebih dahulu sebelum ke presiden, ataupun pejabat setingkat menteri yang sama bidangnya dengan lembaga non kementerian yang terkait. Bisa dipahami ya? Nah, beberapa lembaga pemerintahan yang kita ketahui, nah, ada ya namanya Badan Informasi Geospasial ataupun BIG, Badan Intelijen Negara, pernah dengar ya nak, BIN, ya kan? BKN ataupun Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini biasanya untuk penerimaan kepegawaian negara ataupun misalnya PNS itu di BKN, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ya. Selanjutnya ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau GMKG, itu badan-badan non kementerian, Badan Penanggulangan Terorisme ataupun BNPB. Jadi banyak ya lembaga-lembaga kementerian ini juga bersifat memberikan bantuan terhadap kementerian negara kita yang mana kementerian negara kita merupakan juga memberikan bantuan kepada presiden untuk menjalankan tugasnya. Jadi ini sangat berperan penting juga walaupun ini lembaga non kementerian, ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi penjelasan kita sangat singkat nak untuk materi kita pada pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada nak? Masih join kan? Masih, Mi. Masih ya. Saya mau tanya dengan siapa ya? Uni, ada Uni? Uni? Uni masih join nak? Masih. Masih ya. Uni, coba kamu jelaskan nak. Jelaskan lembaga ataupun sebutkan 2 lembaga dan kementerian yang sudah saya jelaskan tadi. Apa-apa saja lembaga dan kementerian? Apa saja nih? Dalam negeri, luar negeri, sama pertahanan, Mem. Bukan menteri, itu kan nak lembaga kementerian, lembaga non kementerian. Apa saja? Non kementerian. Apa, Mi?
Coba sebutkan 2 lembaga non-kementerian. Ada nih? Atau yang lain bisa boleh bantu, Nak? Boleh bantu Uni? Yang kayak Badan Intelijen Negara ya, Umi? Iya, 1. BMKG, Mi. Apa? Yang kedua? Badan BMKG. Intelijen Negara. Badan Iya. Kepegawaian Nasional, Umi. Iya, benar. Nah, Geospasial, Mi. oke, benar, Nak. Satu lagi ya, satu siswa lagi ya. Nah, coba si Miranda Siregar ada? Miranda. Ada, Mi. Ada ya, Miranda. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tugas presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, coba sebutkan 2 saja, Nak, tugas ataupun tanggung jawab presiden sebagai kepala negara. Apa saja, Miranda? Kalau ada yang lain boleh bantu, Nak. Saya, Umi. Ya, siapa? Putri Dini, Umi. Oke, Putri. Apa saja, Put? Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Umi. Iya, benar. 1. Kedua? Mengesahkan Undang-Undang Dasar, namun yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Daerah. Iya, benar ya. Kalau untuk kepala pemerintahannya, Put, kira-kira? Atau yang lain boleh bantu? Saya, Mi. Ya, apa? Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar ya? Iya, benar. Jadi, Nak, yang kalian harus pahami adalah kesimpulannya untuk sebelum Umi tutup ya. Kalian harus mengetahui apa saja tugas ataupun tanggung jawab dari presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dan menteri yang Umi bilang tadi ya, 3 menteri yang urgent yang nantinya dia akan berperan penting dalam mengurusi pemerintahan jikalau presiden ataupun wakilnya itu tidak bisa lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya kan harus bisa membedakan yang mana menteri kementerian negara dan lembaga non kementerian negara. Itu saja ya, Nak ya. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk perhatian kalian untuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, Nak. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, langsung via WhatsApp juga boleh, langsung kepada saya. Dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, kalau ada yang belum dipahami juga boleh ditanyakan kembali, karena berhubung kita minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan ujian mid ya, ujian mid semester. Oke anak ya, terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.